Hai, balik lagi sama aku, Esther Sabatina Rianti, mahasiswa Universitas Jambi, NIM J1A1190003. Pada video kali ini, aku mau ngasih ke kalian materi perkuliahan mata kuliah kimia pangan tentang vitamin dan mineral. Tentunya dari kalian pasti sering kan dengar kata-kata vitamin dan mineral. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin apa itu vitamin dan apa itu mineral, serta contoh dari vitamin dan mineral. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam video pembelajarannya. Jangan di skip karena ini penting untuk pengetahuan kita semua. Next, check it out! Sebelum masuk ke dalam pokok-pokok pembahasan serta poin-poin yang akan saya bahas, saya ingin menjelaskan apa itu vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik kompleks yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Meskipun kebutuhan sedikit, tetapi sangat penting untuk pertumbuhan, mempertahankan kesehatan, dan proses metabolisme. Vitamin tidak dapat disintesa tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Dalam makanan, jumlah vitamin hanya sedikit sehingga vitamin tergolong dalam zat mikro. Di sini saya mengambil contoh yaitu vitamin C. Vitamin C atau L-asam askorbat merupakan antioksidan yang larut dalam air. Vitamin C merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh terhadap senyawa oksigen reaktif dalam plasma sel. Vitamin C termasuk salah satu vitamin esensial karena manusia tidak dapat menghasilkan vitamin C di dalam tubuh. Vitamin C harus diperoleh dari luar tubuh. Ada 5 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu nama, jenis, dan klasifikasi. Yang kedua struktur. Yang ketiga sumber bahan pangan. Yang keempat sifat karakteristik. Dan yang kelima manfaat bagi kesehatan. Yang pertama adalah nama, jenis, dan klasifikasi. Nama lain vitamin C adalah asam askorbat, antiskorbut vitamin, Acidium ascorbinicum, C-vitamid, santau, tabion, ascorbit, dan lain sebagainya. Tata nama kimia vitamin C diantaranya yaitu L-asam askorbat, L-siloasam askorbat, L-trio-3-ketoasam heksuronat lakton, L-keto-trio-asam heksuronat lakton, dan L-trio-2,3,4,5,6 pentoksi heksa-2-asam karboksilat lakton. Klasifikasi vitamin C. Vitamin C terdapat dalam 2 bentuk di alam, yaitu L-asam askorbat atau bentuk tereduksi dan L-asam dehidroaskorbat atau bentuk teroksidasi. Oksidasi bolak-balik L-asam askorbat menjadi L-asam dehidroaskorbat terjadi apabila bersentuhan dengan tembaga, panas, atau alkali. Struktur kimia vitamin C. Asam askorbat atau vitamin C adalah turunan heksosa dan diklasifikasikan sebagai karbohidrat yang erat kaitannya dengan monosakarida. Vitamin C dapat disintesis dari D-glukosa dan D-galaktosa dalam tumbuh-tumbuhan dan sebagian besar hewan. Vitamin C termasuk golongan vitamin yang sangat mudah larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol dan gliserol, tetapi tidak dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti eter, benzen, kloroform, dan lain-lain. Berbentuk kristal putih, tidak berbau, bersifat asam, dan stabil dalam bentuk kering. Karena mudah dioksidasi, maka vitamin C merupakan suatu reduktor yang kuat. Sumber vitamin C pada bahan pangan. Sumber vitamin C biasanya terdapat pada buah dan sayuran. Contohnya pada buah yaitu jeruk, pepaya, stroberi, jambu, dan lain sebagainya. Sedangkan pada sayuran yaitu brokoli, kembang kol, cabai merah, dan bayam. Vitamin C juga dapat ditemukan pada bahan makanan hewani, tetapi bahan makanan yang berasal dari hewan seperti daging dan susu, kandungan vitamin C-nya lebih sedikit. Berikut adalah sifat-sifat atau karakteristik dari vitamin C. Yang pertama adalah sifat fisika. Hablur atau serbuk putih atau agak kuning oleh pengaruh cahaya lambat laun menjadi warna gelap. Dalam keadaan kering stabil di udara. Dalam larutan cepat teroksidasi, melebur pada suhu kurang lebih 190 derajat Celcius. Kelarutannya, mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform, eter, dan benzen. Yang kedua ada sifat kimianya. Dalam air bersifat asam terhadap kertas lakmus, reduktor yang mudah teroksidasi karena adanya gugus etanol pada atom C2 dan C3 yang mudah melepaskan 2 atom H.
Manfaat vitamin C bagi kesehatan manusia. Vitamin C berfungsi melindungi sel darah putih dari enzim yang dilepaskan saat mencerna bakteri yang telah ditelannya. Sintesa hormon-hormon steroid dari kolesterol membantu dalam pembentukan kolagen, serta dapat membantu menyembuhkan penyakit sariawan, proses penyembuhan luka, serta daya tahan tubuh melawan infeksi dan stres dan sebagai antioksidan. Selain itu, vitamin C mempunyai banyak fungsi di dalam tubuh sebagai koenzim atau kofaktor. Fungsi lainnya yaitu ikut serta dalam pembentukan sel-sel darah merah dan sumsum tulang, dan diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Kualitas struktur gigi tergantung pada status vitamin C pada periode pembentukan gigi. Odontoblas atau lapisan gigi tidak akan terbentuk secara normal bila kekurangan vitamin C. Berikutnya, mineral. Apa itu mineral? Mineral merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dan dikenal sebagai zat anorganik. Berdasarkan kegunaannya, mineral terbagi menjadi dua golongan, yaitu mineral esensial dan non-esensial. Mineral dalam tubuh manusia mempunyai peranan penting guna pemeliharaan fungsi tubuh secara keseluruhan, baik tingkat sel, jaringan, maupun organ. Di sini saya mengambil contoh magnesium. Magnesium merupakan kation terbanyak keempat di dalam tubuh manusia, dan kation terbanyak kedua di dalam intraseluler setelah potasium. Magnesium atau Mg mempunyai peranan penting dalam struktur dan fungsi tubuh manusia. Tubuh manusia dewasa mengandung kira-kira 25 gram magnesium. Jumlah minimum magnesium yang direkomendasikan setiap hari tersedia untuk orang dewasa adalah 0,25 mol. Distribusi magnesium dalam tubuh diperkirakan 66% di dalam tulang, 33% di dalam otot dan jaringan lunak, dan kurang lebih 1% dalam darah. Nah, beberapa poin yang akan saya bahas sama seperti vitamin, yaitu nama, jenis, dan klasifikasi, struktur, sumber pada bahan pangan, sifat atau karakteristik, dan manfaat bagi kesehatan. Struktur magnesium. Struktur magnesium memiliki bentuk kristal heksagonal closed pack atau HCP. Berikut adalah gambarnya. Sumber pada bahan pangan. Secara alami, kandungan ini terdapat dalam makanan sehari-hari seperti kacang-kacangan, kedelai, biji gandum, ikan salmon, beras merah, susu, pisang, dan alpukat. Sifat atau karakteristik dari magnesium. Yang pertama adalah sifat fisikanya. Unsur magnesium adalah logam ringan putih abu-abu dengan densitas 2/3 dari densitas aluminium. Ia menjadi sedikit kusam saat terpapar udara walaupun tidak seperti logam alkali tanah lainnya. Tidak perlu disimpan di lingkungan bebas oksigen karena magnesium dilindungi oleh lapisan tipis oksida yang cukup kedap dan sulit dihilangkan. Yang kedua adalah sifat kimianya. Sifat kimia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kemudahan terbakar. Magnesium sangat mudah terbakar, terutama bila dibuat bubuk atau diiris menjadi strip tipis, meski sulit menyala dalam bentuk massal atau curah. Yang kedua, sumber cahaya. Saat terbakar di udara, magnesium menghasilkan cahaya putih cemerlang yang mencakup panjang gelombang ultraviolet yang kuat. Manfaat magnesium bagi kesehatan. Berbagai manfaat magnesium baik yang didapat dari makanan atau suplemen untuk tubuh diantaranya yaitu 1. Membantu pembentukan tulang, 2. Menjaga kesehatan jantung, ketiga, mengurangi sakit kepala migrain, keempat, mengurangi gejala sindrom PMS pada wanita, kelima, mengontrol dan menurunkan tekanan darah, dan yang terakhir, mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Nah, itu tadi materi tentang vitamin dan mineral dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian karena pengetahuan itu penting. Sampai jumpa.